Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 24 Oktober tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan baik lahir dan batin dan bisa berkumpul pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kegiatan Jumat Berkah, di samping ada makan gratis soto daging, juga ada mas murah beras premium di ukuran 1 kilogram dan 2 kilogram. Jadi Pak, ada beras murah 2 kilogram harga 28.000, untuk 1 kilo 15.000, beras premium. Semoga kegiatan pagi ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan saya ucapkan terima kasih kepada para donatur Jumat Berkah. Semoga Allah memberikan
keberkahan lipat ganda rezeki para donatur dan tim Jumat Berkah. Demikian dari saya, selanjutnya penutup dan doa dari Bapak Yunus Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Jumat Berkah kita berjalan. Mudah-mudahan selanjutnya donatur selalu diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang baik. Kemudian juga yang menerima selalu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai tanda terima kasih dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak henti-hentinya berdoa memohon kepada Allah keselamatan dan juga keberkahan atas apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. حمدا ويعطي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعزيز السلطان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Video pembelajaran. Ada sebuah fenomena yang seringkali tersembunyi, tak terungkapkan oleh banyak orang. Mereka yang hidupnya tampak sederhana, bahkan miskin. Padahal kenyataannya, mereka memiliki kekayaan yang luar biasa. Kenapa mereka melakukannya? Apakah ini sekadar strategi? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih manusiawi? Mari kita telusuri. Mengapa orang kaya sering berpura-pura miskin? Dan apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk memilih jalan ini? Ini bukan tentang pencitraan, bukan pula tentang kerendahan hati yang dibuat-buat, tapi tentang alasan yang jauh lebih kompleks dan mendalam. Kita hidup di dunia yang sering menilai segalanya dari penampilan luar. Pakaian sederhana, rumah kecil, mobil tua tanpa kilau, kita langsung berpikir, dia pasti sedang susah. Tapi banyak orang kaya justru memilih hidup seperti ini. Kenapa? Karena mereka menemukan kenyamanan di balik kesederhanaan itu. Mereka tidak ingin hidup dalam sorotan, tidak ingin dipaksa menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial. Mereka tahu bahwa kemewahan sejati bukan sesuatu yang perlu ditunjukkan. Kebahagiaan tidak datang dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang dirasakan. Dengan tampil biasa, mereka tidak perlu bersaing dalam ilusi status. Mereka bisa hidup tenang, bebas dari tekanan dunia yang gemar membandingkan. Dan disitulah letak ketenangan mereka, dalam kesederhanaan yang disengaja, bukan keterpaksaan. Ada alasan lain, yang lebih personal, lebih manusiawi. Ketika seseorang tahu Anda kaya, mereka sering mendekat, bukan karena siapa Anda, tetapi karena apa yang Anda miliki. Dan itu menyakitkan. Mereka yang benar-benar kaya sering kali ragu. Apakah perhatian itu tulus, ataukah hanya topeng untuk mendekat pada harta? Dengan berpura-pura miskin, mereka sedang membangun tameng, bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk menyaring yang benar-benar peduli. Mereka ingin tahu siapa yang akan tetap tinggal, walau tak ada yang bisa ditawarkan. Itulah keinginan terdalam manusia. Dicintai bukan karena kekayaan, tapi karena pribadi. Dihargai bukan karena status, tapi karena nilai diri. Dalam kesederhanaan, mereka menciptakan ruang bagi hubungan yang jujur, tanpa niat tersembunyi, tanpa harapan tersembunyi, tanpa pamrih. Terkadang, jadi orang kaya bukan hanya soal memiliki lebih, tapi juga soal menghadapi lebih banyak harapan, lebih banyak tekanan. Ketika orang tahu Anda punya harta, mereka mulai menuntut, harusnya kamu bantu lebih,
kamu pasti bisa nolong dia, kan? Padahal, tidak semua orang siap menanggung beban ekspektasi itu. Banyak orang kaya yang hanya ingin hidup seperti biasa, tanpa harus jadi tumpuan, tanpa harus menjadi jawaban untuk masalah semua orang. Dengan berpura-pura miskin, mereka melindungi ruang pribadi mereka. Mereka menciptakan jarak dari ekspektasi yang tidak mereka pilih. Karena hidup tak selalu harus terlihat luar biasa untuk menjadi bermakna. Kadang, justru kesederhanaan yang membuat kita merasa bebas. Di balik harta yang melimpah, ada juga kerentanan yang jarang terlihat. Saat Anda terlihat kaya, kecemburuan bisa datang tanpa diundang. Bukan karena Anda salah, tapi karena dunia ini cepat merasa tidak setara. Dan dari situlah muncul jarak, kecurigaan, bahkan kebencian yang tak beralasan. Banyak orang kaya menyadari hal ini. Mereka tidak ingin menjadi sumber ketegangan. Tidak ingin kehadiran mereka memicu rasa iri atau canggung di antara teman dan keluarga. Maka mereka memilih jalan sunyi, berpakaian biasa, bergaul seperti orang kebanyakan. Bukan karena mereka malu, tapi karena mereka ingin damai, ingin hubungan yang setara, tanpa rasa curiga, tanpa prasangka. Kesederhanaan itu jadi jembatan, penghapus batas-batas sosial, dan pembuka pintu untuk hubungan yang lebih jujur dan harmonis. Di titik tertentu dalam hidup, kekayaan tidak lagi tentang jumlah. Bagi sebagian orang kaya, semakin mereka punya, semakin mereka sadar bahwa bukan itu yang membuat mereka bahagia. Mereka mulai bertanya, untuk apa semua ini? Apa benar hidup hanya soal memiliki lebih? Lalu mereka mulai berbalik, meninggalkan kemewahan, mencari kedamaian dalam kesederhanaan. Karena kebahagiaan tidak datang dari tas mahal, mobil mewah, atau rumah besar, tapi dari keheningan pagi bersama keluarga. Dari waktu, bukan barang. Dari makna, bukan nilai tukar. Mereka memilih hidup yang tenang, hidup yang menyentuh, hidup yang penuh rasa syukur. Mereka sadar, kekayaan sejati bukan yang bisa dihitung, tetapi yang bisa dirasakan. Kemewahan terkadang bukanlah hadiah, tapi jebakan yang halus. Di balik gemerlap dan pujian, terselip rasa kosong yang tak terucapkan. Seolah hidup ini berubah jadi perlombaan. Bukan untuk bahagia, tapi untuk terlihat bahagia. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar rasa kehilangan yang dirasakan. Karena apa yang dicari ternyata bukan barang, tapi makna. Banyak orang kaya mulai sadar bahwa kemewahan hanya mempercantik luar, namun jarang menyentuh jiwa. Mereka pun mundur perlahan, menanggalkan kemilau, dan memilih kesederhanaan, bukan karena tidak mampu, tapi karena ingin kembali merasa hidup. Dalam kehidupan yang biasa-biasa saja, mereka temukan yang luar biasa, senyum tulus, tawa sederhana, dan rasa damai yang tak bisa dibeli. Saat Anda memiliki segalanya, Anda mulai bertanya-tanya, siapa yang benar-benar peduli, dan siapa yang hanya menempel karena untung. Itulah dilema orang kaya. Hubungan jadi kabur. Apakah mereka datang karena hati atau karena harta? Maka berpura-pura miskin bukan soal menipu, tapi menyaring. Dengan menanggalkan tanda-tanda kekayaan, mereka mengamati diam-diam. Siapa yang tetap tinggal ketika tidak ada yang bisa dimanfaatkan? Siapa yang memberi tanpa berharap balasan? Kesederhanaan jadi alat uji. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk melindungi diri dari kepalsuan yang menyamar jadi kedekatan. Karena hubungan sejati tidak diukur dari saldo, tapi dari niat dan ketulusan. Kehidupan dalam kemewahan kadang membuat kita rapuh. Segalanya tersedia, segalanya mudah. Tapi bagaimana jika semua itu hilang? Inilah alasan mengapa sebagian orang kaya memilih menjalani hidup sederhana. Bukan karena miskin, tapi untuk menguatkan diri. Mereka ingin tahu bagaimana rasanya bangkit dari bawah, bagaimana rasanya menghargai hal-hal kecil, bagaimana rasanya bersyukur. Bukan karena banyak, tapi karena cukup. Kesederhanaan melatih mereka untuk lebih tangguh, lebih sadar, dan lebih siap menghadapi realitas kehidupan yang tak selalu mewah. Dalam keterbatasan yang dipilih, mereka menemukan kekuatan baru.
bukan di luar, tapi di dalam diri. Bagi sebagian orang, kekayaan adalah berkah. Tapi bagi yang pernah tenggelam di dalamnya, mereka tahu kekayaan juga bisa jadi beban yang tak terlihat. Ketika dunia melihat Anda sebagai orang kaya, ekspektasi pun datang tanpa diundang. Anda harus murah hati, harus bijak, harus sempurna. Dan itu melelahkan. Tak sedikit dari mereka yang akhirnya memilih jalan berbeda, bukan dengan mengumumkan kekayaan, tapi dengan menyembunyikannya. Bukan karena takut, tapi karena ingin menjaga keseimbangan. Agar hidup tetap terasa nyata, agar hubungan tetap hangat dan tulus, bukan karena status, tapi karena rasa. Dengan tampil sederhana, mereka bisa hidup dalam kendali, bukan dikendalikan oleh pandangan luar. Ini bukan tentang berpura-pura miskin, tapi tentang hidup dengan cara yang memberi ruang bagi ketenangan dan menjauh dari riuhnya tuntutan yang tak pernah habis. Mungkin alasan setiap orang berbeda-beda, tetapi satu pesan yang bisa kita petik dari semua ini, kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada cara kita menjalaninya, dengan hati yang bersyukur, dengan langkah yang penuh makna. Orang-orang kaya yang memilih hidup sederhana, mereka sedang menunjukkan bahwa nilai hidup bukan sekadar angka dalam rekening, tapi kedalaman dalam cara berpikir dan merasakan. Bahwa kebahagiaan tak selalu bersuara keras, kadang ia hadir dalam sunyi, dalam senyum yang tenang, dalam hidup yang tak berlebihan, namun penuh. Jangan pernah remehkan kekuatan kesederhanaan, karena disitulah banyak dari kita akhirnya menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Kalau kamu merasa tersentuh oleh perspektif ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan konten reflektif dan inspiratif seperti ini. Bagikan juga pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah merasa lebih damai saat hidup sederhana? Atau mungkin kamu punya kisah yang bisa menginspirasi orang lain? Mari kita berbagi, karena dari kisahmu bisa lahir pemahaman baru bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap rendah hati, tetap bijak, dan jalani hidup dengan hati. Video pembelajaran. Ada satu hal yang mungkin tanpa kita sadarin, dari kita tuh bangun tidur sampai balik ke kasur lagi, ngatur terus hidup kita, yakni uang. Mau sekolah butuh uang, jajan pakai uang, masak sendiri bahannya dibeli pakai uang. Bahkan klub olahraga favorit kita yang kita rela begadang nontonin ya bisa punya pemain-pemain ya karena uang. Dan mungkin banyak dari kita yang ngabisin waktu, tenaga, bahkan kesehatan demi bisa dapetin lembaran-lembaran kertas ini. Tapi kalau dipikir-pikir, uang itu kan cuma kertas, bukan oksigen, bukan air, bukan kebutuhan alami buat bertahan hidup. Dia itu buatan manusia doang, cerita fiksi yang umat manusia bikin dan percaya. Kalau kita bawa uang buat ketemu alien atau nenek moyang kita ratusan ribu tahun lalu, uang mungkin gak akan punya nilai sama sekali. Jadi gimana caranya sesuatu yang kita ciptain ini malah akhirnya balik ngatur hidup kita? Gimana kita bisa sampai di titik ini ketika uang jadi segalanya? Oke, biar benar-benar ngerti, kita itu harus mundur jauh, yakni ke masa ketika umat manusia baru aja ngelakuin revolusi besar. Kita berhasil mengolah tanah. Pencapaian yang bukan diraih karena sekedar ingin tahu, melainkan karena terpaksa, kelaparan, dan bayangin selama ratusan ribu tahun manusia nyari makanan dengan berburu dan metik buah liar. Tapi lama-lama sumber makanan akhirnya makin langka, apalagi jumlah kita makin berlipat ganda. Akhirnya umat manusia pun mulai ngembangin cara ajaib numbuhin makanan dari tanah. Dunia pun berubah untuk selamanya. Dulu hasil berburu cuma bisa ngasih makan segelintir orang. Dengan bertani buat pertama kalinya manusia bisa punya kelebihan makanan. Tapi kelimpahan ini bikin manusia buat pertama kalinya juga harus mikirin gimana cara nyimpennya. Makanya muncul peran baru di masyarakat purba, pengurus gudang penyimpanan. Mereka nggak nanam biji, nggak susah manen, tapi di tangan mereka keputusan itu diambil.
Dari tumpukan biji-bijian lahir pemimpin dan pemuka agama pertama kalinya. Dan perlahan-lahan orang mulai kenal konsep milik pribadi dan upeti. Dan dari sinilah tulisan lahir. Tulisan pertama kali dipakai buat ngitung penyimpanan hasil tani di peradaban zaman dulu. Dan disinilah muncullah uang. Tahun segini para peneliti nemu puluhan ribu lempengan tanah liat peninggalan peradaban kuno. Ada banyak lempengan yang awalnya dikira peneliti cuma catatan pemerintah yang bosenin. Tapi justru dari sini mereka itu nemu petunjuk soal asal-usul uang. Karena di lempengan-lempengan ini ternyata ada satu kata yang sering muncul, shekel. Kata yang selalu diikuti angka dan nama barang. Awalnya peneliti mikir kalau itu adalah satuan berat, tapi ternyata kata ini nunjukin keberadaan alat tukar universal. Jadi semacam uang, tapi wujud aslinya nggak pernah ditemuin. Kalau gitu apa itu shekel ini sebenarnya? Ternyata dia itu cuma semacam uang virtual. Jadi waktu itu di daerah sana orang-orang ngasih sebagian hasil taninya sebagai pajak buat pendeta. Tapi nggak jarang ada juga yang nggak bisa bayar. Para pendeta pun mikir keras biar gak rugi. Dan akhirnya nyiptain sistem yang sampai kini masih kita pakai. Sistem utang. Seiring waktu, pencatatannya jadi makin canggih. Besar utang dicatat pakai satuan yang sama. Dan karena diciptain penguasa, gak sulit buat bikin semua orang sepakat dan percaya sama nilainya. Inilah bentuk uang tertua yang kita tahu. Ya, uang bukan muncul dari sistem barter yang lama-lama berubah, kayak yang sering diceritain di buku-buku sejarah. Malah ada ahli yang nemuin kalau barter itu baru muncul setelah manusia udah kenal sistem uang. Uang itu muncul karena para penguasa butuh cara yang mudah buat ngatur dan nagih upeti. Dan ya, dari situ uang akhirnya terus berkembang dan berkembang terus sampai akhirnya terbentuklah peradaban yang makin canggih. Sekarang ayo kita lombatin waktu. Ayo ke Eropa di tahun segini. Jadi kita akan ngelihat orang-orang ditangkap sama tentara, penjara, disiksa, bahkan dibunuh. Inilah nasib orang-orang yang berontak dan gak mau kerja di ladang para bangsawan. Ya, saat itu hampir semua tanah dikuasain sama mereka. Orang-orang biasa yang nurut dibolehin tinggal di dekat ladang dengan syarat mereka bertani dan nyetor hasil panennya ke si bangsawan. Tapi selain bangsawan, tentara, dan rakyat biasa, ada satu lagi lapisan masyarakat saat itu, yakni para pedagang. Awalnya mereka dianggap remeh, tapi terus ilmu pengetahuan makin maju, bikin mereka akhirnya bisa jual beli sama pedagang lain dari ujung dunia dan dapetin keuntungan yang luar biasa besar. Ngelihat banyaknya uang yang bisa ditumpuk, negara pun ikut tergiur. Banyak raja dan ratu yang sponsorin pedagang buat menjelajah dunia dan nyari bahan berharga yang nggak jarang didapat dengan menjajah dan memperbudak warga negeri seberang. Sebagian keuntungan dari hasil penjualannya diambil sama negara. Di sisi lain, para pemilik tanah juga nggak mau kalah. Di Inggris misalnya, mereka ngelakuin keputusan gila, yakni mecat semua petani dan ngubah ladang jadi peternakan yang lebih nguntungin di pasar internasional. Para petani yang dipecat terpaksa nyari kerjaan lain, tapi lowongan yang ada cuma jadi peternak untuk para pemilik tanah. Jadi ya, bos-bos ini nyari peternak untuk nempatin dan ngurus lahan mereka. Tapi sekarang karena numpang tinggal, para peternak disuruh bayar uang sewa. Dan para mantan petani ini gak punya pilihan lain selain nerima. Tapi karena gak punya uang buat bayar sewa, akhirnya mereka ngutang dari para pemilik tanah juga. Ya, yang awalnya harus mikirin bertani aja, sekarang mereka mesti muter otak lebih keras buat dapetin keuntungan. Soalnya pengeluaran mereka jadi banyak, mesti bayar uang sewa, bayar utang, dan bayar upah orang-orang yang bantuin mereka. Mencari keuntungan pun jadi tujuan akhir. Di Inggris, dengan kondisi yang berkembang kayak gini, ini tuh ibarat panci berisi sup setengah jadi buat bikin revolusi industri. Mesin uap dalam tanda kutip cuma jadi bumbu terakhir. Bahkan ahli ekonomi ini bilang kalau mesin uap ditemuin pas zaman Fir'aun, mungkin mesin ini cuma bakal jadi pajangan di istana kerajaan buat dipamerin ke tamu-tamu dari kerajaan tetangga. Karena ya, menurutnya masyarakat yang bisa ngadopsi mesin uap besar-besaran cuma mereka yang udah punya pola pikir ngejar keuntungan. Tenaga manusia pun diganti sama tenaga mesin yang lebih kuat dan gak perlu dibayar. Perusahaan bisa jadi lebih efisien dan akhirnya dapetin lebih banyak keuntungan.
Tapi bukan cuma mesin, revolusi industri juga jadi panggung lahirnya dua paham ekonomi yang beradu tinju. Paham ekonomi pertama ngajak kita ngeliat tangan tak kasat mata. Om-om satu ini bilang kalau setiap orang dibebasin buat ngejar kepentingan pribadi mereka di pasar, hasilnya bakal nguntungin semua orang. Disinilah tangan tak terlihat itu mengatur semuanya. Kalau ada tukang routing sebenarnya cuma pengen nyari uang dan bukan pengen bantuin orang lapar, pada akhirnya orang-orang juga tetap bisa dapetin roti yang mereka butuhin. Nah, banyak pengusaha dan penguasa saat itu nganut teorinya Om tadi. Nah, secara alami, pasar harus dibebasin sepenuhnya karena proses jual beli yang bebas pasti bakal berakhir baik. Tapi, apakah benar kayak gitu? Lalu makanya, hampir 100 tahun setelah itu, seorang filsuf dari Jerman nerbitin buku ekonomi yang sampai sekarang masih penuh kontroversi. Ada yang ngelarang, ada yang mati-matiin melajarin, dan ada yang anggap tabu. Om Brewok ini bikin buku ini karena menurutnya sistem ekonomi di Eropa nggak ngehapus penindasan. Pekerja sebenarnya ngehasilin nilai yang lebih besar dari gaji yang didapat, tapi diambil sama pengusaha. Inilah sumber keuntungan mereka. Dan ya, yang dulunya para petani ditindas sama penguasa, sekarang para pekerja ditindas sama pemilik modal. Sistem ini emang nyiptain kemajuan teknologi, tapi di sini kekayaan terpusat di orang-orang yang itu-itu aja. Mirip juga sama sistem kerajaan. Makanya dia dan temennya ngusulin ide baru. Gimana kalau semua mesin produksi jadi milik bersama, dipegang negara? Berbanding terbalik sama teori sebelumnya yang nganggep kalau mesin produksi harus dibebasin ke rakyat dan negara nggak perlu ikut campur. Karena kalau dipegang negara, semua pekerjaan bisa dibagi rata biar nggak ada yang terlalu kaya ataupun terlalu miskin. Dan di dunia nyata, sistem yang mirip gini sempat diterapin sama Uni Soviet. Tapi ironisnya, angan-angan tadi justru berubah jadi mimpi buruk. Karena para petinggi partai komunis lah yang malah jadi penguasa baru yang ngumpulin kekuasaan buat diri mereka sendiri. Misalnya om-om berkumis satu ini yang malah jadi diktator dan ngebunuh jutaan rakyat. Koh, Oi, tadi kan Kobi sama Sasa udah jelasin soal sistem ekonomi. iya kan gue lagi nonton. Tapi lu tahu nggak feudalisme apaan? Nggak tahu sih. Yaudah biar gampang kita bayangin pakai pohon apel. Uma, jelasin kenapa ikut lihat ke atas? Oke, jadi gue bakal jelasin secara ekstrim. Bayangin kalau kita tuh punya pohon apel dan setiap panen kita bagi-bagi ke tetangga. Kadang dibalas pakai jeruk, kadang juga dibantuin masak. Intinya semua orang hidup saling bantu. Nah, tapi tiba-tiba tanah tempat kita tinggal itu diklaim sama bangsawan. Biar tetap bisa tinggal dan nanam di situ, ada satu syarat. Kita harus nyetor sebagian besar apel ke si bangsawan tadi. Tapi kalau kita nolak diatur, siap-siap aja buat digusur. Karena selain donatur juga ngatur kan? Lah, kok lu udah di mana? Ngapain di situ? Gak bisa minum. Oh, ya, sistem tadi namanya feudalisme. Sekarang bayangin udah ada kerajaan yang ngasih izin eksklusif buat satu pedagang besar buat nguasain semua perdagangan apel. Mereka didukung penuh sama kerajaan. Demi banyakin produksi apel, mereka menjelajah, berdakwah, bahkan sampai menjajah. Ini namanya merkantilisme. Sekarang komunisme. Di sistem ini semua pohon apel tadi tuh jadi punya negara. Setiap apel dikumpulin terus dibagi rata ke semua orang. Ada yang dapat apel satu kardus, tapi ada juga yang dapat apel busuk. Bahkan ada juga yang sampai kelaparan. Dan sekarang sistem kapitalisme. Kalau dalam sistem ini, kita tuh bebas jualan apel di pasar. Kita bisa bersaing sama semua orang lain yang jualan apel. Tapi tetangga sebelah pakai mesin canggih dari bapaknya. Hasil pertanian dia jadi jauh lebih banyak. Petani kaya makin kaya dan ladangnya makin luas. Tapi kita terpaksa jual tanah dan jadi buruh mereka yang diupah segitu-gitu aja. Tapi kan emang sistem kapitalisme itu setahu gue sekarang sistem yang paling banyak dipakai sama negara-negara kan? Dan lu tahu nggak Ray Dalio? Yang pernah jadi penasihat antara itu? Betul. Tapi bukannya dia udah berhenti ya? Iya, tapi itu rumor doang lah. Jadi si Ray Dalio tuh pernah ngejelasin sistem ekonomi pakai analogi mesin. Intinya tuh kata dia, cara kerja sistem ekonomi sekarang tuh kayak mesin. Biar terus gerak, uang di dalamnya harus terus muter. Setiap kita belanja, kita kan nambah ya penghasilan orang lain. Dan mereka juga belanja, muterin uangnya dari satu orang ke orang lain. Dan begitu terus, sampai seluruh mesin ekonomi berputar. Dan yang menarik tuh ini, di antara banyak uang yang berputar, ada yang gak berwujud. Kayak setan? Ya bukan, yang gue maksud itu hutang atau kredit. Dan kalau punya itu tadi ya orang jadi bisa belanja, kalaupun uangnya masih belum cukup.
Dan ini ya ibarat pelumas dari sistem ekonomi itu sendiri buat terus muter. Tapi mulai kelihatan loh lama-lama sisi-sisi gelap dari sistem kapitalisme. Nah, salah satu ciri kapitalisme itu kan dia tuh harus terus tumbuh. Sedangkan planet biru tempat kita tinggal ini, ia punya sumber daya yang terbatas. Karena sistem ini fokusnya terus nyari keuntungan, banyak hal yang seringkali nggak masuk perhitungan. Ya, proses nggak diperhatiin, kreativitas nggak diapresiasi, kesehatan di nomor 2 kan, dan lingkungan diabaikan. Di dunia kita yang udah ratusan tahun menganut kapitalisme, jurang ketimpangan makin melebar. 1% orang terkaya dunia punya kekayaan lebih banyak daripada setengah populasi manusia. Dan kita mungkin nganggep ini biasa aja. Tapi bayangin kalau ada hewan yang suka nimbun kekayaan mereka dan tega ngebiarin banyak hewan lainnya kelaparan. Mungkin ilmuwan bakal bingung soal perilaku ini dan neliti mereka habis-habisan. Jadi mungkin sampai sini pertanyaannya jadi, apakah sistem ekonomi kita sekarang adalah pilihan terbaik yang kita punya? Karena semua ini adalah, ya, bikin-bikinan manusia juga. Kalau nggak berfungsi, bisa kita ganti. Dan mungkin sebenarnya nggak perlu juga ngebatasin imajinasi kita dari sistem-sistem yang udah ada sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup berani buat ngebayangin sesuatu yang berbeda? Dan seperti biasa, terima kasih. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah.
Allah. Alangkah indah orang bersedekah dekat dengan Allah. Kalian mau nggak aku kasih tahu orang yang haram tersentuh api neraka? Dia nggak akan disentuh oleh api neraka, neraka tidak akan menyentuh dia. Tentu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Neraka itu tidak akan menyentuh orang yang hayyin. Hayyin ini ditafsirkan orang yang memiliki ketenangan, tenang orangnya, teduh lahir batinnya, tidak gampang marah, bijak, penuh pertimbangan, tidak mudah memaki, melaknat. Itu tuh orang yang hayyin. Jadi antum kalau ingin jadi penghuni surga dan rumahnya terasa di surga, jadilah orang yang hayyin. Kemudian layyin, lembut, santun, tutur katanya nggak galak, nggak suka marah-marah, ya menghargai pendapat orang lain, menginginkan kebaikan buat orang lain, khususnya buat istrinya dan anak-anaknya. Yang ketiga, qarib, dia memiliki pribadi yang akrab, ramah diajak bicara, menyenangkan kalau diajak ngomong, biasanya suka senyum ya. Hayyin, layyin, qarib. Tapi orang yang kasar berarti akan disentuh sama neraka. Kemudian yang keempat sifatnya sahlin, orangnya itu mudah, tidak suka mempersulit sesuatu. Jadi semua masalah, aduh insya Allah gampang dah, insya Allah selesai urusannya. Ada orang-orang kayak gitu. Tapi ada orang-orang yang ruwet jemaah. Kalau ketemu fulan, aduh ruwet, sudah jangan. Kadang-kala kita urusan ya di manalah, di urusan pemerintahan atau swasta atau rumah sakit, ada kita kalau ketemu orang, ya Allah enak orang ini. Tapi kalau ketemu gantinya, aduh na'udzubillah kata dia, kayaknya nunggu shift lagi satunya gitu, sampai orang ini pergi. Ada orang-orang seperti itu. Maka bagi para laki-laki, jadilah engkau orang yang seperti itu. Jadi ini nanti kan di sini di bank B ada segini, di bank C tiba-tiba jadi ada segini, di bank A jadi tiba-tiba ada segini. Nah ini yang dinamain sebagai multiplier money multiplier. Jadi uangnya berganda. Nah rumusnya ini, uang dasar money base dikali reserve ratio. Jadi reserve ratio-nya 10%, uang base-nya 200 triliun tadi. Jadi dari itu di pemerintahan di Bank Indonesia itu bakal ada segini yang tercatat, sekitar 2000 triliun, naik jadi 10 kali lipat ini. Nah harapannya Pak Purba ini kenapa biar kayak gitu, dari 200 triliun dia berkali lipat jadi 2000 triliun. Nah harapannya ini tuh masuk ke konsumsi rumah tangga atau ke investasi. Ya harapannya sih lebih banyak ke investasi supaya mendorong sektor swasta, private sector. Nah kalau ini udah naik, C sama I nya naik, berarti PDB juga naik. Kalau PDB naik ya berarti artinya ekonomi roda Indonesia bertumbuh. Nah itu maksudnya strategi Pak Purba itu kenapa pengen masukin uang 200 triliun itu ke bank. Pak, gimana saya biar enggak males Pak? Jangan milih opsi males. Karena ada opsi rajin. Salamu dewe milih opsi males. Kan cuma itu. Oh juga kakean alasan. Rajin ya rajin wae. Kalau bahasa tasawufnya, kalahkan dirimu, cuma itu saja. Kadang-kadang ada orang itu merasa, Pak saya ini enggak bisa Pak. Kalau pakai bahasanya para motivator itu pasti bisa. Pasti mampu. Kan ngono nek motivator itu. Pasti bahagia. Bahagia gimana Pak? Utang saya banyak ini Pak. Iso. Motivator kan gitu. Ya sampean enggak merasakan Pak. Pasti bisa kan mesti ngono. Ya sakarepmu lah Pak, wong saya yang merasakan. Sekecil apapun kebaikan akan kita rasakan buahnya. Sebagaimana sekecil apapun keburukan akan kita rasakan efek buruknya. Perbuatan apa dalam Islam setelah wajib yang paling besar pahalanya? Maka kata Nabi SAW, tuti'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada orang lain. Wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Dan engkau menyebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Ada perintah untuk memberikan makan. Ya. Ini pahala yang sangat besar, ya, yang banyak luput dari orang-orang.
Sebagian ulama mengatakan memberi makan orang lain ini termasuk amal jariyah. Karena ada hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih yang berbunyi, "Ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah." Enggak ada makanan yang diletakkan kecuali Allah letakkan berkah padanya. Dan makna berkah adalah dia akan menjadi komponen tubuhnya orang yang sedang makan itu. Dia akan menjadi komponen tubuhnya orang tersebut. Apakah itu bagian darah, otot dan seterusnya, yang jelas dia akan menjadi itu. Maka selama ada di badannya, maka akan menjadi amal jariyah buat orang tersebut. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami yaitu Allah telah mewasiatkan kepada manusia agar berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Surat Al-Ankabut ayat 8. Setelah Allah menakdirkan ayah dan ibu kita bertemu, kemudian melahirkan kita, setelah itu ayah kita capek membiayai kita, ibu kita capek untuk merawat kita, dan mungkin bukan cuma anak satu kita saja, mungkin saja punya 7-8 anak dirawat oleh satu orang ibu. Anehnya begitu anaknya besar-besar 7 orang, merawat satu ibu saling lempar tugas. Makanya Allah Azza wa Jalla memberikan wasiat. Semua hal baik yang kita miliki itu seharusnya kita arahkan, kita tujukan kepada kedua orang tua kita. Ketika kita akan berbicara, berbicaralah dengan memilih kata-kata yang terbaik, yang tersopan, yang paling jauh, tidak menyinggung keduanya. Kalau kita bisa berkata sopan kepada ustadz kita, kalau kita bisa berkata sopan kepada bos kita, kenapa kita nggak bisa berkata sopan kepada kedua orang tua kita? Kunci surga itu la ilaha illallah. Wabil walidaini ihsan. Setelah Allah berbicara tentang kunci surga la ilaha illallah, Allah berbincang tentang berbakti kepada orang tua. Allah tidak berbicara tentang sholat, jemaah. Allah tidak berbicara tentang puasa, langsung berbicara berbakti kepada orang tua. Allah tuh yang menciptakan engkau, dan kedua orang tuamu itu sebab keberadaanmu di muka bumi. Antum bayangin kalau nggak ada bapak dan ibu antum nggak duduk di tempat ini. Mungkin antum ada di selokan, sudah menjadi bangkai. Tapi Allah masih berikan kepada kita kedua orang tua. Wabil walidain ihsana. Ketika antum sudah mulai capek, mulai lelah, mulai penat dengan kompetisi duniawi, kok nggak bisa seperti dia, kok nggak punya jabatan seperti dia, kok gajimu nggak sebesar dia, kok kerjaanmu nggak sesukses dia, kok sekolahmu nggak sepinter dia. Kompetisi duniawi, ketika kita mulai penat, duduk di majelis taklim, maka Anda akan diterbangkan dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Mulai tenang, oh ternyata kompetisi itu bukan dunia. Maka itulah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Idza nafasaka ahadun fi amri dunya, fanafishu fil amril akhirah." Kalau ada orang mengajak kamu untuk berkompetisi tentang dunia, apa kata Imam Hasan Basri? Jangan dilayani, ajak dia untuk berkompetisi tentang kehidupan akhirat. Statement paling gila dari Menteri Keuangan Indonesia. Dengan ciri khas gaya koboynya, laporannya pun disampaikan secara blak-blakan kepada media dan masyarakat. Dan dia tidak mau tahu dengan perhitungan uang 200 triliun di bank. Jadi 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak, kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya, dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau kepepet, dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk perpurata pembiayaan program pembangunan yang lain. Enggak, taruh aja di situ terus, saya nggak perpanjang, biar seperti itu. Jadi ini kan nggak ada termnya sebetulnya. Saya ingin katakan sama Anda semua, 10 tahun ke atas, 10 tahun sejak sekarang dan kemudian, Amerika akan menjadi negara dunia kedua. Eropa akan menjadi negara dunia kedua, jadi dia akan turun kelas. Afrika, Amerika Latin akan tetap menjadi negara dunia ketiga. Tapi Pasifik, negara-negara Asia Pasifik dari Indonesia sampai Cina di utara, ada Thailand, ada Myanmar, ada Kamboja, ada Vietnam, ada semuanya, akan menjadi negara dunia pertama. Dia akan menjadi first world country. Pusat perekonomian dunia akan ada di wilayah Asia Pasifik.
Indonesia akan jadi bagian dari supremasi ekonomi dunia dalam waktu tidak lama lagi. Ning dudu wekmu. Weke Cina. Ya. Salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad arabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il